Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, привет, welcome, ahlan wa sahlan, selamat datang di podcast potret keseharian Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya akan bahas manusia besar, ya, ulama besar, pejuang besar, Habib Bahar bin Smith, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro, Polda Jabar di Bandung. Itu sudah diduga, ya. Waktu kemarin saya bikin di tempat ini juga live streaming, tapi gambarnya jelek kan, live streaming sinyalnya kurang bagus. Judulnya Habib Bahar goes to Paris Van Java, goes into jail. Apakah pergi ke penjara? Dan memang dia akhirnya pergi ke jail, ke penjara, ya. Dan itu biasa kalau kita melihatnya dalam perspektif sejarah, pertarungan antara yang hak dan batil. Yang batil itu tidak ada hakikatnya, yang hak yang menang. Ini informasi tuduhannya adalah menyebarkan berita bohong dan ditahan karena alasan subjektifnya 3, takut mengulangi tindakan pidana, padahal juga nggak berbuat jahat, ya. Nggak nyolong, nggak seperti koruptor Setia Novanto yang ngambilin uang negara itu loh. Kan Habib Bahar tuh nggak ngambil itu. Terus katanya nanti menghilangkan barang bukti. Gimana barang bukti bisa dihilangkan? Semuanya terbuka dalam dunia digital sekarang, ya. Terus mau melarikan diri. Nggak mungkin seorang pejuang itu melarikan diri, ya. Nggak mungkin. Habib Rizik itu justru setelah diisolasi 3,5 tahun atau 3 tahun 7 bulan kembali ke negerinya, nggak mungkin melarikan diri. Nah, Habib Bahar adalah murid atau guru besarnya adalah Habib Rizik. Habib Rizik usianya 56 atau 57 sekarang, ya. Habib Bahar usianya 36 atau 37 tahun, beda 20 tahun, ya. Dan katanya Habib Bahar waktu keluar dari penjara kemarin itu dia bilang, saya ngikuti komando dari Habib Rizik Syihab. Jadi ada misteri sebenarnya siapa Habib Bahar itu. Di samping dia itu mengidolakan Habib Rizik Syihab dan sama-sama keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dikukuhkan oleh dokumentasi, katanya dari catatan Robitoh Alawiyin yang diakui dunia, ya, mendokumentasikan keturunan Rasulullah di seluruh dunia, dan salah satunya adalah Habib Bahar Smith dan Habib Rizik Syihab. Dan tampaknya akan ditahan itu sudah diperkirakan banyak orang, ya. Dan bolak-balik dia masuk penjara itu satu cara yang sudah sunnatullah, ya. Di Quran juga begitu, di surat Al-Anfal kalau nggak salah, ya, Al-Anfal ayat 30. Apa sih, saya lupa, saya lupa, takut salah, ya, bahwa orang-orang yang menghalang-halangi pergerakan dakwah atau pergerakan kebenaran itu, atau risiko dari pejuang-pejuang dakwah itu sebenarnya 3, ya. Diusir dari kampung halamannya, atau liyuthbituka, mereka akan menangkapmu, au yukhrijuka, atau mereka akan mengusirmu, mengasingkanmu dari tempat kelahiranmu, dari komunitasmu, dan liaqtuluka, dan membunuhmu. Jadi ada 3 risiko yang sudah dipahami oleh pejuang-pejuang dakwah itu. 1, risikonya ada 3. 1, di penjara, ditangkap, ya. Ditangkap terus di penjara, terus ditangkap terus diusir,
atau ditangkap terus dibunuh. Itu cuman itu 3, dan itu sudah dipahami, udah khatam itu Habib Bahar itu, karena dia ahli Quran. Pesantrennya di Al Khairat ya, 12 tahun di Sulawesi, dan kemudian diteruskan kajian pelajarannya ke, kalau nggak salah, di Darul Lughah wa Da'wah ya, di Bangil. Bangil itu satu kota kecil di di Pasuruan ya. Saya pernah ke sana dulu dari Pandaan tuh ke Bangil. Waktu saya ketemu Ustadz ini ya, Abdullah Hud ya, pimpinan pesantren dari pesantren Bangil yang dulu didirikan atau diasuh oleh Tuan Ahasan Bangil. Ahasan Bandung itu kemudian pindah ke Bangil dan disebut Ahasan Bangil. Orangnya sama, Ahasan, guru bahasa Arab dari Muhammad Nasir Muda. Muhammad Nasir sebelum kemerdekaan lulus AMS Bandung, itu kemudian belajar bahasa Arab kepada Tuan Hasan dan membantu percetakan majalah yang berjudul Pembela Islam. Majalah yang diasuh oleh Muhammad Nasir namanya Majalah Pembela Islam, diasuh oleh Tuan Hasan dan dibantu oleh Nasir Muda. Majalahnya namanya Pembela Islam. Jadi kalau ada front Pembela Islam, itu sedikit banyak terinspirasi dari semangat pembelaan Islam yang dulu dikembangkan oleh Tuan Hasan dan Muhammad Nasir saat mengasuh majalah yang berisi pembelaan terhadap Islam dari serangan-serangan Ahmadiyah, dari serangan Kristen dan lain-lain. Nah, sekolah dari Habib Bahar itu ya di sana, di Bangil, Darul Lughah wa Da'wah, kalau tidak salah. Saya kurang tahu ininya, umur berapa dia ke sana. Tapi maksud saya pergerakan dakwah Habib Bahar itu harus selalu dilihat dari perspektif dakwah ya. Sejak awal abad 20 ketika Ahasan dan Nasir itu membela Islam dengan cara dengan cara berdebat, karya-karya lisan itu sangat kuat dari Ahasan, dan kemudian dilanjutkan oleh kader terbaik Ahasan yaitu Muhammad Nasir, yang kemudian jadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia tahun 50 dalam usia 42 tahun. Itu kader dari dari Ahasan, guru dari Persatuan Islam ya. Berbeda dengan gurunya, Nasir kuat dari segi menulis, tapi sama-sama seperti gurunya melakukan pembelaan terhadap Islam dari serangan musuh-musuh luar itu dengan cara yang bersemangat dan penuh dengan kekentalan ruh jihad, yaitu Ahasan dan Nasir. Kalau Ahasan selalu melayani orang-orang untuk berdebat di panggung terbuka, melawan Ahmadiyah tahun 25 misalnya, dan melawan pendeta-pendeta itu di satu forum-forum debat terbuka seperti yang kemudian dilakukan oleh Zakir Naik, murid dari Ahmad Didat. Lisan pertengkaran atau polemik, bukan perang pena tapi perdebatan terbuka untuk membela Islam. Itulah yang mengembangkan dakwah cara Ahasan, yaitu dengan cara menerbitkan majalah pembela Islam dan melakukan perdebatan terbuka. Dan itu yang dikembangkan juga oleh Habib Bahar, melakukan perdebatan terbuka atau membela Islam di forum-forum terbuka di depan jamaah yang ribuan itu. Jadi Habib Bahar haruslah dilihat dalam perspektif pergerakan dakwah sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Jadi dakwah secara modern itu dimulai di zaman Ahasan dengan Pembela Islam, majalah Pembela Islam. Majalah Pembela Islam bisa Anda dapatkan aslinya di perpustakaan Dewan Dakwah Islamiyah yang didirikan oleh Muhammad Nasir di Kramat Raya 45,
Dan saya mendapatkan kopinya dari situ, majalah Pembela Islam. Itu kopi yang dari yang aslinya. Kemudian kalau itu Habib Bahar, jadi saya kira Habib Bahar hanyalah salah satu mujahid dakwah yang meneruskan pergerakan dakwah di masa lalu dan diteruskan di awal abad 21 ya. Karena abad 21 kan tahun 2022. Jadi dakwah di Indonesia secara modern itu sudah berusia 100 tahun. Tidak ada masalah dakwah itu yang selesai, yang tuntas di tangan seorang tokoh Islam. Betapapun besarnya tokoh Islam itu, karena dakwah bergerak ya, sambung menyambung, diteruskan oleh generasi berikutnya. Sekarang dulu diteruskan, diawali oleh Hasan, kemudian Natsir dan lain-lain, kemudian sekarang melalui era YouTube. Yang YouTube itu juga ditemukan oleh orang Islam yang namanya Jawid Karim, orang Bangladesh kebangsaan Amerika dan Pakistan ya, dan Jerman. Jadi YouTube itu tidaknya digunakan untuk dakwah, karena dia didirikan atau YouTube itu diciptakan salah satunya oleh orang Islam ya, namanya Jawid Karim. Dibuka aja di Google, JAWID Karim, KARIM. Tahun 2005 video pertama yang bersejarah yang berisi Jawid Karim sedang ngomong waktu itu usianya 26 tahun ya, di depan kebun binatang yang ada gajahnya di San Diego, Amerika, dan judul videonya itu adalah Me at the Zoo, saya berada di kebun binatang. Durasinya 19 detik, dan itulah video pertama yang bersejarah, karena itulah YouTube pertama yang diupload ya, video pertama yang diupload ke YouTube oleh penemunya, oleh penciptanya, yaitu Jawid Karim. Dan YouTube itu berisi suara dan wajah Jawid Karim berusia 26 tahun. Yang sekarang video itu di channel Jawid Karim hanya satu isinya, yaitu ya video tahun 2005 itu. Jawid Karim yang lahir tahun 1979. Sementara Habib Bahar Smith lahir tahun 1985 ya. Lebih muda 6 tahun ya daripada Jawid Karim yang menemukan YouTube. Jadi siapakah Habib Bahar Smith? Dia adalah mujahid dakwah yang tidak pernah nyolong uang APBN, tidak pernah mencuri, dan sekarang dia kena pasal informasi bohong, menyebarkan berita bohong. Ya begitulah ya. Sekarang ini rezim ini sedang kuat-kuatnya, dia bisa memenjarakan siapa saja. Sebagaimana dulu akhir kekuasaan Soekarno itu begitu kuat ya, kezaliman Soekarno itu, dan bisa memasukkan kawan-kawannya ke penjara. Natsir pun masuk penjara, padahal penulis pidato Presiden Soekarno Natsir itu. Dan Natsir itu pernah menjadi Menteri Penerangan ya di zaman Republik Indonesia baru merdeka, dan juga pernah menjadi Perdana Menteri ya, di masa Presiden Soekarno ya tahun 50. Tapi toh akhirnya 10 tahun kemudian Natsir yang pernah jadi Perdana Menteri NKRI yang pertama, karena negara-negara RIS Republik Indonesia Serikat bikinan Belanda itu kemudian melebur karena mosi integral Nasir yang diterima di parlemen, sebagian negara-negara serikat itu melebur karena mosi integral Nasir yang diterima di parlemen, maka jadilah itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah Negara Kesatuan itu ya jasa dari Pak Nasir itu, dengan mosi integral itu, kesatuan, mengintegralkan, menyatukan ya.
negara-negara bagian yang terpisah-pisah menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Orang yang berjasa begitu besar ya, di awal kemerdekaan itu juga bisa dihalau, dimasukkan ke balik jeruji besi oleh penguasa yang zalim, oleh Soekarno. Dan Soekarno juga memenjarakan Buya Hamka dituduh makar. Ya tidak diadili kalau Nasir dipenjara 6 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 60 terus dibebaskan oleh pemerintahan baru oleh zamannya Pak Harto tahun 66 ya. Buya Hamka juga begitu, dibebaskan tahun 66 setelah ditahan sejak 63 pada 64, 2 tahun 4 bulan. Muhammad Rum, Gede Agung, Muchtar Lubis yang masuk penjara. Ini Muchtar Lubis itu bagian dari civil society, jurnalis yang sangat keras mengkritik korupsi di zaman Soekarno yang merajalela korupsi itu, pencurian itu dikritik oleh Muchtar Lubis lewat koran yang dia pimpin, yaitu Indonesia Raya, dan masuk penjara. Malah masuk penjara Muchtar Lubis itu lebih lama dia, lebih dari 10 tahun dia. dari sejak dia meliput perang Korea 50 tahun 50-an ya, sampai hampir 15 tahun dia di penjara itu. Muchtar Lubis itu 10 tahun atau 15 tahun, nanti dicek lagi ya. Itu benar-benar kalau penguasa itu sudah kehilangan perspektif ya tentang keadilan, tentang kesejahteraan, karena mengumbar ya mengumbar kekuasaannya dengan cara semau-maunya, yaitu Soekarno itu orang-orang yang mengkritik, yang mengingatkan, baik yang lembut seperti Hamka maupun yang atau lembut seperti Nasir, atau yang keras seperti Muchtar Lubis, atau yang keras dengan organisasi militer seperti Kartosuwiryo. Semuanya dibungkam suaranya, dimasukkan ke penjara, termasuk Kartosuwiryo yang dihukum mati, ditandatangani oleh Soekarno. Padahal Soekarno dan Kartosuwiryo pendiri negara Islam tanggal 9 Agustus kalau nggak salah tahun 49, 9 Juli apa 9 Agustus tahun 49 di Malangpong, Garut, Tasikmalaya. Itu adalah satu guru, yaitu guru mereka, yaitu guru dari Kartosuwiryo dan Soekarno itu adalah Cokro Aminoto. Kedua-duanya sama berguru politik pada Cokro Aminoto di Jalan Peneleh di Surabaya, karena Cokro Aminoto sebagai ketua umum dari partai terbesar Islam sebelum kemerdekaan, yaitu Sarekat Islam, dia memiliki sejumlah tempat kos untuk anak-anak yang sekolah di Surabaya. Yang ngekos di situ salah satu adalah Soekarno dan Kartosuwiryo yang sekolah di sekolah kedokteran, sementara Soekarno di sekolah di Surabaya. Tapi toh Soekarno yang kenal baik sebab Kartosuwiryo itu dihukum mati, hukum tembak Kartosuwiryo itu oleh Soekarno. Kartosuwiryo adalah sekretaris pribadi dari Cokro Aminoto waktu di Cimahi, 12 km dari Bandung. Sementara Cokro Aminoto adalah mertua dari Soekarno, karena anak pertamanya Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto punya anak perempuan namanya Utari. Cokro Aminoto menikah dengan siapa? Dengan Soekarno yang waktu itu tinggal di Bandung, membawa istrinya yang baru dia nikahi, tinggal di rumah kos-kosan Inggit Garnasih, yang kemudian menjadi istri keduanya. Sementara istri pertama, anaknya Cokro, dicerai dan mereka akhirnya berselingkuh ya. Soekarno dengan Inggit Garnasih, 20 tahun mereka membina rumah tangga. Inggit adalah seorang janda
yang sering ditinggal oleh pengusaha bernama Haji Sanusi, dan mereka kemudian menikah. Ya, Soekarno dan Inggit tinggal di rumah Inggit Garnasi yang masih punya suami di rumahnya, tapi suaminya jarang di rumah. Ini bisa dibaca di Ku Antar ke Pintu Gerbang, buku yang indah karangan Ramadan KH, sastrawan, ayah dari seniman musik penabuh drum yaitu Gilang Ramadan. Ayahnya bernama Gilang Ramadan adalah Ramadan KH, yang menulis buku Ku Antar ke Pintu Gerbang. Ada bab tentang kisah cinta Soekarno dengan Inggit Garnasi yang belum diceraikan oleh siapa? Oleh Haji Sanusi. Nah, itulah sedikit ya, bahas Habib Bahar harus dilihat dalam perspektif sejarah dakwah di Indonesia modern yang sudah berusia 100 tahun. Sebelum Indonesia merdeka, gerakan dakwah itu sudah merdeka. Gerakan dakwah jauh lebih lama umurnya daripada Indonesia yang baru 77 tahun. Jadi siapakah Habib Bahar itu? Habib Bahar adalah penerus cita-cita dakwah dari Hasan Bangil, dan juga cita-cita dari Natsir, cita-cita dari orang-orang yang bergerak di bidang dakwah sebelum kemerdekaan sampai masa kemerdekaan, sampai masa Presiden Jokowi sekarang. Jadi seorang mujahid dakwah selalu mengalami 3 hal: ditangkap dan dipenjara, dan kemudian ditangkap dan dibuang, diasingkan dari komunitasnya, dan yang ketiga ditangkap dan dibunuh. Habib Bahar sudah menjawab risiko itu di depan Karni Ilyas Club dan menjadi judul dari thumbnail. Risiko paling kecil adalah dipenjara, dan risiko paling besar dalam dakwah adalah saya dibunuh. Jadi kalau cuma ditahan itu sudah biasa dalam perspektif dakwah, dan itu tidak mengejutkan sama sekali ya kalau kita melihatnya dari segi perspektif dakwah. Dan tentu nggak perlu pengacara minta polisi ngurusi siapa yang mengirimkan 3 kepala anjing yang dilemparkan ke pesantren Habib Bahar Smith. Di sini pesantren dekat Parung, kira-kira 5 menit naik motor di Jabon sini. Sementara pesantren Sobri Lubis juga 4 kilo, kira-kira 10 menit naik motor 5 km dari tempat saya berdiri, tempat saya duduk. Sementara pesantren Tajul Alawin di Jabon ini, di Kemang apa di Jabon, 5 menit naik motor dari sini, dari tempat saya duduk. Jadi kita nantikan ya perubahan-perubahan di negeri kita, dan hidup itu tidak abadi, kata Muhammad Hatta ketika menasihati sahabatnya yang dipenjara di zaman Soekarno, yaitu Gede Agung. Sabar saja saudara, keadaan akan menjadi lebih baik. Dalam surat penjurat antara Hatta dengan Gede Agung di bukunya yang 800 halaman itu, buku surat penyurat antara Gede Agung dan Muhammad Hatta, mengingatkan tentang kezaliman Soekarno itu. Hatta hanya bilang, sabar saudara, hidup keadaan tidak abadi, satu saat akan berubah. Dan betul, Soekarno tumbang, dan justru dia yang mati dalam tahanan rumah, dalam keadaan yang menyedihkan, karena dia berbuat zalim kepada tokoh-tokoh Islam, terhadap ulama-ulama Islam. Akhirnya Allah memperlihatkan kekuasaannya, menghadiahi Soekarno tidak dirawat oleh negara dalam keadaan sakit, tidak boleh dijenguk oleh kawan-kawannya, tidak boleh nonton televisi, tidak boleh baca koran, tidak boleh berhubungan dengan dunia luar. Dan anehnya setelah
Sebelum mati dia berpesan kepada keluarganya supaya nanti kalau dia mati disolatkan oleh Hamka yang dia jebloskan ke penjara, dan akhirnya Hamka dengan penuh keridhaan hati, dengan dada seluas samudra, menjadi imam sholat bagi jenazah Soekarno. Hidup hanya untuk mendorong, hidup tidak seperti yang kita inginkan. Perjalanan bangsa ini bergerak tidak seperti yang kita inginkan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.